Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubaddiluna biha aqsal wa min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki salah satu hari besar umat Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan tentang Idul Adha ini. Yang pertama adalah makna dan arti dari definisi adha atau disebut dengan udhiyah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab fikih diterangkan bahwa makna udhiyah itu adalah lamma yusbahu minan na'ami yauma indan nahri wa ayyamit tasyrik taqarruban ilallahi ta'ala, yaitu menyembelih hewan kurban pada hari penyembelihan atau hari 10 Dzulhijjah wa ayyamit tasyrik, dan hari-hari tasyrik taqarruban ilallahi ta'ala, karena dengan niat taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum untuk melaksanakan hewan kurban itu adalah sunnatun muakkadatun, yaitu ketika salah satu keluarga sudah menyembelih hewan kurban, maka semua itu sudah menggugurkan untuk kewajiban. Ada yang mengatakan sunnatun muakkadah itu adalah mendekati kewajiban. Artinya dalam hal ini baginda Nabi besar Muhammad SAW benar-benar memberikan pesan kepada kita pentingnya dalam berkurban. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallanan." Barang siapa yang Allah berikan kelapangan rizki, yang Allah berikan keluasan rizki, walam yudhi atau walam yudhi, dan tidak melaksanakan kurban, fala yaqrabanna musallanan, maka sungguh orang itu tidak boleh mendekat terhadap tempat sholat kami. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran sendiri makna dari udhiyah Allah tuliskan di dalam surah Al-Kautsar, yaitu di alam ayat 2, fasholli li rabbika wanhar, maka melaksanakanlah sholat untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Kemudian di ayat yang lain ada makna dari kurban, tapi dalam hal ini adalah kurban secara bahasa, yaitu di ayat izqarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yataqabbal minal akhar. Kemudian di ayat yang lain ada kalimat kurban, falaula nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliyah. Ini adalah makna-makna dari definisi kurban itu. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih jenis-jenis hewan kurban ini? Atau kriteria dari hewan kurban ini? Ada ulama yang mengartikan bahwa ada kriteria dalam melaksanakan kurban ini. Yang pertama yaitu seekor domba jantan yang berumur 1 tahun atau yang sudah lepas giginya, depan giginya. Kalau bahasa dalam fikih itu adalah copot. Ya. Kemudian ada juga kambing jantan atau bukan domba yang berusia 2 tahun. Nah, kemudian ada 1 ekor sapi, kemudian ada juga 1 ekor unta yang mempunyai usia, ada yang mengatakan 5 tahun, ada juga yang mengatakan untuk sapi itu adalah 2 tahun atau 3 tahun. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kegunaan atau peruntukan kurban ini untuk kambing itu adalah dikhususkan kurban untuk 1 orang. Ya. Jadi tidak boleh kalau misalkan kambing itu untuk 1 keluarga atau 1 orang lebih. Kemudian untuk sapi ini dipergunakan untuk 1/7 atau 1/7 dari, atau 1 kambing ini, 1 ekor sapi ini adalah untuk 7 orang pekurban. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna-makna dari kurban itu, pembagian dari kurban itu memang sudah dituliskan di dalam kitab-kitab fikih yang sudah kita kenal, atau salah satu mazhab dari mazhab Imam Syafi'i.
Jamaah dimalakan Allah Subhanahu wa taala, untuk tata cara penyembelihan hewan kurban ini mempunyai cara atau kaifiyah di mana disunahkan untuk orang yang menyembelih kurban, yaitu yang pertama membaca basmalah, yang kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga adalah menghadap kiblat. Nah, ini sifatnya adalah disunahkan. Kemudian yang keempat adalah membaca takbir, dan yang kelima membaca doa. Nah, membaca doa, kemudian membaca takbir. Nah, doa yang dibaca ketika mau menyembelih adalah Allahumma hadhihi minka au ilaika fataqabbal ay hadhil udhiyah nikmatan minna ala. Nah, ini disebutkan untuk nama pekurban tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah makna dari definisi kurban. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan pengertian, menambahkan ilmu kepada kita semua makna dari definisi kurban ini. Hadani Allah minkum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.